Ya, yang mungkin lagi jalan-jalan, lagi photoshoot segala macam, selamat sore semuanya. Balik lagi di TTS, tiba-tiba talk show. Oke, kalau di sesi siang tadi kita udah TTS juga, sesi yang pertama itu bareng sama teman dari costume maker, ya ada Om Kratos atau Om Asura. Terus ada tadi Same Project kalau nggak salah itu ya, Same Project. Terus dari dua narasumber lainnya, yaitu dari komunitas Hoyokos Banyumas sama Boci Cilacap. Oke, nah di sesi yang kedua ini kita nanti juga akan ngobrol-ngobrol santai lagi bareng narasumber kita ya. Yang di sini ya udah dengan PD-nya ya, udah duduk santai gitu ya, berkacamata hitam. Iya dong, harus pede. Oke, jangan ada malu-malu. Oke, ada perwakilan dari Mahdi Records ya, ownernya sendiri atau CEO Mas? Ownernya sendiri. Nah, ini CEO yang berpura-pura jadi gitu ya. Berpura-pura menjadi seseorang yang ada di Bracin. Oke. Terus satu lagi ada perwakilan dari GL Corporation, mungkin bisa diwakilkan sama Kak Gilang ya. Oke, lagi santai dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai dari Kak Gilang ya, dari perwakilan di GL Corporation. Nah, ini owner-ownernya, ini CEO semua ini. Waduh, ini bahasannya berat-berat ini bisnis ya. Bisnis one Apa ya? one man business. Oke, nanti dari Kak Gilang untuk mewakili GL Corporation sama Kak Mahdi ya dari Mahdi Records. Oke, siap. Oke. Gimana hari ini Kak Mahdi? Ini sambil nunggu Kak Gilang ya. Oh, hari ini itu luar biasa sekali ya. Ya. Ini tadi kan kita ngobrol ketemu katanya jadi apa nih panitia? Sesi apa nih? Sesi keamanan ya. Tapi ya. aman ya. Insya Allah aman. Oke, Jivets aman ya. Iya. Seru ramai banget. Tadi aku juga sempat konten juga. Nanti juga teman-teman nanti ditunggu di subscribe Andri Octavian channel. Subscribe dong. Oke. Jangan lupa ya. Nanti bakal karena subscribe itu gratis. Nah. Cek. Oke. Buat yang mungkin nggak apa-apa promo tipis-tipis nggak apa-apa lah ya. Ya iya. Barangkali teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Andri Octavian. Mungkin teman-teman bisa cek ke channel YouTube saya, ada di Andri Octavian channel. Di situ ada banyak konten cosplay, yang pastinya cosplay, event-event Jepang, ada podcast dan sebagainya. Nanti bisa dicek langsung ke sana. Dan juga keseruan event-event di Purwokerto dan sekitarnya juga sering kali ada saya. Jadi kalau ketemu panggil aja mas foto atau segala macam, nanti kita kontenin gitu ya dengan izinnya juga. Oke, seru banget. Di sini ada dua CEO yang berpura-pura jadi is. Oke, ada perwakilan dari Kak Gilang dari GL Corporation sama dari Kak Mahdi dari Mahdi Records. Oke, tadi dari teman-teman dari MC tadi udah sempat menjelaskan ya. Mungkin detailnya dari GL Corporation itu apa aja bisnisnya atau yang mencakup di korporasi itu ya, dan juga sedikit tadi ada Mahdi Record juga gitu ya. Nah mungkin kita bukan mengulang tapi lebih ke arah ke ngobrol santai aja, mungkin seputar project dan sebagainya di event dan di luar event mungkin ya. Oke, kita tarik nafas dulu karena tadi seru-seru banget lumayan. Ada padat banget nih Kak Gilang nih ngisi semuanya nih kayaknya. Oke, jadi mungkin dari ngulang tadi ya dari teman-teman juga mungkin tadi ada yang belum perhatian. Jadi ini sedikit aja apa sih GL Corporation itu atau apa aja yang ada di dalamnya dan terkait apa, jadi mungkin ada bisnis, usaha atau dan lain-lain dan nyambung ke event kali ini gitu ya sebagai sponsor gitu ya. Oke, silakan Kak Gilang. Oke, sebenarnya simpel sih Kak. GL Corporation itu salah satu bisnis kreatif yang menaungi beberapa anak bisnis gitu ya, yang saling berkaitan gitu. Jadi kayak aku ada 6 nih, GL Corporation ada 6 anak bisnis gitu. Jadi yang pertama ada GL Clothing, jadi dia apa ya, dunianya itu percetakan, bikin merchant gitu-gitu ya. Kreatif juga. Kemudian aku juga ada nilai estetika, jadi ada Tuklis Home Studio. Jadi Tuklis Home Studio ini fotografi yang berkaitan tentang fotografi, seni, art gitu-gitu sih. Itu kayak visual digital ya, ada editing, mungkin untuk promosi. Teman-teman mungkin punya usaha pengen branding, bisa pakai Tuklis Home Studio. Misalnya foto produk, aku bisa bikin produk kamu mungkin yang menurut kamu biasa aja, itu bisa aku bikin wah gitu, untuk bisa menaikkan
engagement dan menaikkan minat dari market yang kalian tuju gitu. Oke. Seperti itu. Kemudian kita ada juga, sorry aku baca kah? Udah capek. Aman. Oke, ada toko jajan Situklis. Jadi toko jajan Situklis ini aku memproduksi popcorn dengan level yang sama seperti bioskop dengan harga yang sangat terjangkau sekali lah. Gitu. Kemudian dia juga dibuat dengan bahan-bahan yang halal, aman dikonsumsi segala usia. Pokoknya kalau sekali kamu beli pasti ketagihan. Oke, siap. Gitu. Itu dijamin. Oke, Gitu. Dan oke. nggak kerasa udah habis aja. Gitu Kak. Itu kuliner ya, dan nggak cuman popcorn aja. Jadi teman-teman misal nih mau ada acara ulang tahun atau apa, kita bisa siapin package, entah itu snack atau apapun ya, kita bisa buy request gitu dengan diskusi harga yang terjangkau bisa. Berarti selain itu juga bisa produksi sendiri sesuai desain ya kayak Bisa. gini? Bisa. Misalnya, Kak aku mau ngadain acara Valentine tapi hadiahnya brandnya dari produkku, bisa nggak? Bisa. Gitu. Kemudian ada yang keempat nih, tarot reading. Jadi ini gongnya sih kalau buat aku ya, karena dari keenam anak bisnis ini yang paling melebar sayapnya adalah si tarot reading ini. Jadi fokusku adalah aku cuma ingin membantu teman-teman yang sedang mempunyai permasalahan, berbagai macam permasalahan kehidupan, karakter diri, pemahaman gitu ya. Kemudian mungkin sedang menjalani asmara sama orang tapi bingung memilih keputusan. Itu kita bisa cari solusi yang nggak mistis-mistis, enggak, cuman tetap logis, tapi ada sesuatu hal yang mungkin bisa membuka pikiran kita lebih baru untuk mencari keputusan yang lebih baik kayak Lewat gitu. POV baru Iya, ya. POV baru. Oke. Jadi medianya itu 78 kartu tarot, Oke. ya. Kemudian ditambah indera keenam aku yang aku punya. Jadi intinya aku cuma pengen bantu orang, gitu. Dan itu testimoninya udah hampir 1000 kayaknya. sudah Cuma banyak ya. iya, cuma untuk customer sih udah ribuan. Tapi kalau testimoni memang mereka tidak semua ingin memberikan testimoni karena ya Oke. privasi, Privacy. ya. Oke. Sampai ada beberapa artis juga konseling sama aku. Cuman aku Oke. nggak bisa spill siapa gitu. Oke, berarti dari 6 tadi ya kayak. 6. Ya, ini ada yang keempat kan tarot reading. Terus yang kelima ada GL Care. Jadi kalau GL Care ini misal nih teman-teman pengen ngasih hadiah ke orang kesayangan, ya Oke. orang tercinta lah, tapi hadiahnya itu bener-bener limited, nggak ada dimanapun. Itu kalian bisa request misalnya, Kak aku mau kasih hadiah parfum buat cowokku tapi yang limited edition, itu bisa aku bikinin. Oke. Gitu. Jadi isinya itu paper bag limited eksklusif, kemudian ada parfum. Kita parfum ada 5 varian ya. Cowok cewek bisa pakai unisex gitu. Kemudian ketahanan juga bisa milih 12 jam, 24 jam bisa milih. Oke. Deodoran juga aku memproduksi gitu, dan bahan-bahannya juga alami sih gitu. Seperti itulah Kak. Nanti bisa dicek aja di Instagram gl.corporation. Yang terakhir kita ada Glamonio Lux ya. Jadi ini aku juga memproduksi. Ini kerjasama sih sama teman. Jadi kami memproduksi perhiasan handmade. Jadi kayak semi manik-manik tapi dia eksklusif. Oke. Gitu. Jadi bisa dipakai untuk acara pesta dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi teman-teman mungkin yang suka keindahan atau emang suka aja dengan perhiasan-perhiasan handmade gitu ya, apa untuk kado orang tersayang juga boleh, untuk kebutuhan iklan kecantikan juga bisa gitu. Jadi gitu. Gimana Kak Mahdi? Belum ngantuk kan? Oke, Kak Gilang ini Ya. sedikit ngulang lagi. Dulu kan kita juga pernah ngobrol di podcast juga di kontenku. Ya. Nah, dari yang pengalaman dulu kita ngobrol segala macam tentang GL Corporation juga. Yes. Nah, untuk yang per hari ini dari yang di podcast dulu ada tambahan lagi nggak? Ada. Oh, gitu. Itu masuk yang baru-baru juga berarti Iya ya? baru. Yang baru ini Glamonio Lux. Itu baru. Waktu Jadi, dulu belum ya. belum. Oh, kenapa kok? Nah, ini baru nih. Iya, iya. Kalau dulu kan pas kita podcast belum dibikin ya Iya, belum projectnya ada. ya. Nah, terus sekarang kan itu kan berarti baru. Baru. Kenapa kok sampai pikiran bikin itu juga ini? Soalnya kan ini udah 5 loh kalau. Iya. Udah 5, udah banyak banget, sibuk banget. Kenapa kok kepikiran nambah lagi, satu lagi Iya. khusus yang itu? Jadi melihat perkembangan zaman ya Kak, perkembangan Oke. zaman.
sekarang itu kan zamannya digital, serba apa-apa tuh serba digital. Jadi Oke. waktu itu aku iseng aja sih, iseng lagi buka salah satu profil customer aku. Jadi dia itu adalah desainer baju. Nah, pikirku gini, ini kalau baju aku bikin pernak-perniknya cocok nggak Perhiasannya ya? gitu ya. Cocok nggak? Gitu. Maksudnya untuk menambah estetika branding gitu. Betul. Kemudian aku inilah curhat sama dia, gimana ya Kak? Ya udah bikin aja. Jadinya aku memutuskan untuk membuka satu cabang baru lagi. Gitu. Tapi berarti bisa juga untuk kolaborasi ya kayak. Bisa kolaborasi. Dan itu juga nyambung ke cosplay juga nggak sih, kayak costume maker gitu? Mungkin aksesorisnya segala macam pesannya ke Kak Gilang itu bisa nggak? Kalau itu kayaknya enggak sih. Belum ya? Mungkin kalau ada karakter yang memang dia menggunakan perhiasan, maksudnya Oke. jenis perhiasan tertentu yang ada model tertentu, mungkin aku oke. bisa. Bisa ya. Gitu. Oke. Gitu sih. Oke, jadi gitu teman-teman. Nanti kalau mau kepoin lebih detail mungkin bisa ke Instagramnya di mana aja kan? Bisa ke Instagram @gl.corporation Oke. atau ke Shopee juga bisa. Oh, ada ya. Atau mau ke Instagramku untuk kepo misalnya nih aku pengen tarot readingnya kayak Nah, apa itu, sih gitu. nah. Kalau teman-teman kepo bisa cek di highlight Instagram aku yaitu @r_glang. Nanti kalau follow aku langsung aku follow back biasanya. Oke, langsung bisa tanya-tanya detail Bisa. juga kalau terkait tadi termasuk yang tarot juga segala macam Tarot gitu ya. bisa. Karena kan Cuman, lebih privacy juga ya. Iya betul. Oke. Kalau tarot aku ini ya membatasi. Kalau Oke. kalau tarot reading itu khusus untuk konseling kesehatan inilah mental gitu ya, Oh, kehidupan oke. dan lain-lain. Nggak boleh nanya soal jin, makhluk astral gitu-gitu tuh nggak Oke. ada. Jadi emang ada batasan tertentu Iya, gitu ya. itu nggak ada. Oke. Jadi ini pure apa namanya analisa psikologi, Oke. analisa situasi. Aku juga membaca vibrasi energi. Misalnya kamu cerita nih, kakak cerita nih. Iya, iya. Aku kadang di apa namanya di alam bawah sadar itu kayak muncul film gitu. Oh, gini, seperti ini. Nanti Oh. aku akan jabarin. Berarti Gitu. langsung terbaca Iya, mesti- biar maksudnya biar kakak bisa menentukan keputusan gitu. Oke. Oh, jadi nggak Seperti nggak- itu. nggak semua curhat terus diiyain itu Iya, enggak ya. enggak. Tergantung ya. Iya, kalau misalnya apa namanya ada sesuatu hal yang perlu kita perbaiki ya aku bantu. Misalnya nih, aku juga ada beberapa customer yang pernah, sorry aku buka ya. Jadi ada beberapa customer aku yang menceritakan misalnya nih perselingkuhan. Jadi dia ngaku dia selingkuh gitu. Oh, oke. Jadi dia nggak bisa berubah karena dia disudutkan, maksudnya disalah-salahin gitu. Nah kalau aku strateginya adalah menyadarkan dia itu dengan setir dia pelan-pelan gitu. Jadi bahwa pakai bahasa yang baik, pakai kalimat yang baik, pakai analisa psikis yang baik. Jadi dia ada cara-cara iya, yang lebih. jadi dia bisa nalar. Oh iya, ternyata aku nggak boleh kayak gini ya. Oke, Gitu, seperti oke. itu. Jadi membantu menyelesaikan. Iya. Oke, terima kasih Kak Gilang, penjelasannya udah banyak banget. Sekali lagi teman-teman yang mau kepoin tadi ada bisnis segala macam sampai dengan tarot reading ya. Nanti bisa langsung ke Kak Gilang ya. Oke, nah ini teman saya nih yang satu nih. Mau nanya apa nih? Ayo. Kak Mahdi ini dari Mahdi Records nih. Nah, Aduh. mungkin tadi kan udah dijelasin juga apa sih Mahdi Records gitu ya. Iya. Nah, ini kan kita kan udah kenal lama lah ya. Udah kenal lama, udah sempat ngobrol-ngobrol juga dulu. Yoi. Ada juga di podcastnya YouTubeku. Dulu ngobrolin soal musik, soal bikin musik, karya dan sebagainya. Oke. Oke. Dan sampai dengan sekarang pastinya ya. Dan sebelum nanti kita ke arah situ, kesibukannya nih Mas nih. Kalau musisi kan biasanya kan bikin lagu, bikin apa. Nah, akhir-akhir ini nih lagi sibuk apa nih Kak Mahdi nih? Kalau untuk saat ini ya, saya kan sudah punya pekerjaan tetap ya. Jadi suami. Menjadi suami jelas. Oke, tapi untuk masalah mixing dan lain-lain itu tetap jalan. Karena apa? Karena marketnya itu banyak loh Mas. Oke. Yang pertama kita tahu bahwa di negeri ini ya, Bagaimana nih Konoha? di negeri Konoha ini ya, Oke. ternyata banyak orang-orang yang berbakat dalam bidang entah musik atau bernyanyi. Oke. Tapi mereka tidak menunjukkan eksistensi mereka di hadapan umum secara langsung. Oh, oke. Ya, mungkin mereka dengan cara mungkin jadi coveris
cover-coveran lah kayak gitu. Oh, yang di di YouTube, iya. Yang di mana padahal mereka juga sebenarnya punya karya sendiri. Iya, sebenarnya Oke. mereka punya karya sendiri. Cuma mereka mungkin tidak menyampaikan karyanya itu secara live kayak gitu. Oke. Nah. Nah, berarti Mahdi Record juga memfasilitasi mereka ini atau gimana? Ya, jadi mereka itu kalau misalnya ini pengen bikin coveran kayak gitu, mereka pasti membutuhkan audio engineering. Oh, Ya. oke. Nah, di situ Kak Mahdi masuk gitu. Nah di situ ya. Oke. Oh, nah peran audio engineering itu apa aja sih kayak gitu. Oke. Nah kalau kita bikin lagu pasti ada yang namanya komposisi, aransemen, gimana mixing dan masteringnya gitu. Oke. Nah itulah peran saya dalam Mahdi Records itu sendiri. Oke. Nah, berarti kan termasuk juga diantaranya bikin sendiri, nggak cuma bikin sendiri ya? Nggak cuma bikin sendiri tapi bisa cover-cover. Oke. Atau misal bikin apa ya namanya, nggak cuma itu, background musik juga bisa. Oh, oke. Ya background musik untuk kebutuhan konten atau misalnya untuk kalau sekarang yang lagi ramai itu untuk kebutuhan pelajar. Jadi tahu nggak, anak-anak pelajar zaman sekarang nilai seni budayanya salah satunya adalah bikin lagu. Oh, oke. Bikin Iya. lagu di dalam artian musik kah atau cuma background musiknya aja atau apa nih? Entah, bisa semua. Oh, Ya, gitu. jadi mereka rekaman, nyetor vokal. Nih mas, vokalnya kayak gini, kayak gitu. Coba musiknya bikin gimana gitu? Ya kayak Oh, gitu. gitu. Bisa request juga mau stylenya kayak gimana, mau ikut pengen terinspirasi dari musisi yang lain atau apa gitu. bisa ya. juga gitu Bisa ya. Oh, ya. oke. Atau misalnya Bang Andri pengen bikin dangdutan lah atau apa ya bisa, Bisa kan, ya. Jedak-jeduk bisa. jedek ya, buat opening ya, Siap. video bumper. Bisa ya. Nah, ini berarti kan nyambung kalau cosplay kan juga ada cosplay competition, ada background musik juga segala macam. Iya. Bisa juga bikin Bisa. ya? Oh, bisa banget itu. Masuk ya. Iya. Oke. Dan apa ya namanya, kalau bisnis macam kayak gini ya, Oke. termasuknya kan bisnis kreatif ya. Nah, kalau di Mahdi Records itu kita bisa request apa mau style musiknya kayak gimana, terus apa bahkan mau jiplak apa stylenya siapa kayak gitu ya bisa kayak gitu. Walaupun kita tahu ya, kita hidup di tengah gempuran aplikasi AI. Oh iya. Iya. Nah, sedikit aja Iya, karena udah disinggung tadi ya. Yang pasti kan jadi nambah nih tantangannya gitu. Iya. Karena kan ya kita harus akui bahwa udah ada kemajuan teknologi AI segala macam gitu ya, Benar. termasuk nggak cuma gambar tapi ada suara bahkan lagu gitu ya. Semua jenis konten-konten, Oke. ya Nah. hampir semua. Nah, karena dengan adanya kemajuan ini kan berarti kan juga secara nggak langsung lah Iya. bisa ngasih tantangan juga ke orang-orang kreatif seperti Kak Mahdi ini kan. Ya, Karena betul. kan pasti banyak nih komentar-komentar yang itu AI, itu AI, padahal bikin sendiri, ngulik sendiri, mixing sendiri gitu kan. Ada nggak yang udah sampai ke tahap itu? Sejauh ini enggak. Masih aman ya? Percayalah bahwa bikinan sendiri itu lebih memuaskan daripada AI. Karena apa? Kita telinga manusia itu diciptakan untuk mendengar hal-hal yang bagus. Sedangkan Oke. AI itu kan sebenarnya kan itu hanya meniru apa yang kita kerjakan. Yang sebenarnya udah kita kerjakan juga. Iya. gitu. Oke. Makanya aku berpikir bahwa walaupun kita ada banyak AI, tapi saya pengennya sih teman-teman semua memanfaatkan AI itu secara bijak. Bijak Iya. ya. Oke. Dan jadikanlah AI itu sebagai tools, bukan sebagai hasil akhir dari Oke. itu. Tools untuk membantu, tapi bukan untuk keseluruhan hasil Iya, akhir gitu betul ya. sekali. Oke. Jadi itu Mahdi Records 2026 ya. Oke, untuk project nih Kak Mahdi, sedikit lagi sebelum kita nanti tutup ya sesi tiba-tiba talk show. Ya, Ada iya. project ke depan nggak yang mungkin lagi digarap, lagu baru macam? Oh banyak, Banyak ya. banyak jelas. Apa nih untuk bandnya sendiri atau mungkin pesanan orang lain? Ya, jadi akhir-akhir ini emang jujur aja banyak yang pesan
salah satunya adalah dari kalangan VTuber. Oh, tapi Ya. di-spill boleh ya, di-spill ya. Tipis-tipis saja, tipis-tipis saja. Ada gitu. Ya, salah satunya adalah VTuber yang pakai bahasa Jawa. Oh, oke. Itu aja cukup ya. Itu aja, itu adalah spill yang cukup. Oke, Ya. oke. Tapi aku yakin semua Udah orang banyak yang tahu ya? Iya, semua orang pasti akan menunggunya. Wah, pasti. Oke, berarti ada project-project ke depan ya. Oh iya, yang- jelas, Oke. pasti. Nah, Iya. untuk bandnya sendiri nih, Kak Mani kan punya band nih. Oh, iya. Gimana nih untuk kesibukannya atau project ke depan? Ada juga lagi lagu-lagu baru kan mungkin? Ya, Video klip kita masih punya. sebenarnya kita udah ada 4 lagu yang sudah direkod. Oke. Cuma kita belum rilis. ya, Oke. karena kita beberapa kali pergantian ini ya, personil ya. Oh, oke. Ya, kita juga ada pergeseran lah, bukan pergantian, ada geser visi misinya. Regenerasi mungkin. Iya, regenerasi Oke. ya. Karena vokalis kita kan baru punya baby. Yes. Ya. Mami ya. sudah Oke. punya baby ya. Oke. Nah, sekarang kita gimana sih caranya biar nggak tenggelam kayak gitu. Biar kita berkreasi gitu ya. Kita tetap berkreasi gitu, ya. Oke, terima kasih banget buat Kak Mahdi Record juga Kak Gilang Oke. dari JL Corporation atas penjelasannya. Nah, mungkin nanti di kesempatan kalau dikasih kesempatan lagi ketemu, kita ngobrol-ngobrol lagi. Yoi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah stay tune ya. Nanti ditunggu untuk pengumuman lomba berarti ya. Nanti malam ya di sini ya. Ya, Oke. nanti malam. Oke, jadi jangan pulang dulu, seru-seruan dulu lagi ya, sambil ngopi-ngopi, makan-makan gitu ya. Terima kasih juga udah buat G-Fans Matsuri udah ngasih kesempatan ke aku buat ngisi tiba-tiba talk show. Ininya dong tadi Mas apa G-Fans Matsuri. Ya. Dan kita tutup sesi tiba-tiba talk show dengan yel-yelnya dari G-Fans Matsuri. Bareng-bareng ya. Oke. G-Fans Matsuri. Sorry. G-Fans Matsuri. Cihuy. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya guys, ya. Semangat dong, masa enggak? Oke, thank you Mas. Ya, oke. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa barang bawaan